Luar biasa, merpati Bait Suci masih ada sampai sekarang. Ketika fakta Israel berjalan memasuki halaman Bukit Bait Suci atau dikenal dengan nama kawasan Al-Aqsa, fakta Israel melihat ada orang Yahudi dikawal polisi menuju sebuah tempat di kawasan Bukit Bait Suci. Sesuai standar keamanan, semua orang Yahudi hanya bisa masuk ke Bukit Bait Suci pada waktu tertentu, yaitu jam 8 sampai 10 pagi dan harus dikawal oleh polisi perbatasan Israel. Kawasan Bukit Bait Suci yang fakta Israel pijak berada di bawah otoritas Dewan Wakaf Yordania karena merupakan hasil kesepakatan perdamaian Oslo antara Israel, Palestina, dan Yordania. Sejak Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania tahun 1967, Israel memberikan hak kepada Yordania untuk mengawasi Bukit Bait Suci beserta 2 masjid di atasnya. Inilah bentuk kebaikan Israel kepada musuhnya. Pagi di bulan Desember 2022, kawasan Bukit Bait Suci di Yerusalem cukup sepi. Justru yang banyak adalah burung merpati. Alkitab menulis, Yesus pernah mengusir pedagang merpati yang berada di halaman masuk Bait Suci. Anda bisa membaca di Matius 21 ayat 12. Dalam tradisi Yahudi, anak burung merpati digunakan sebagai korban bakaran dan korban penebus salah. Imamat 12 menyebut anak burung merpati digunakan sebagai korban pentahiran usai melahirkan anak. Inilah yang dilakukan orang tua Yesus, yakni membawa Yesus ke Bait Suci sekaligus pentahiran Maria. Ini adalah Masjid Al-Aqsa dan di seberangnya adalah Masjid Kuba Mas. Shalom, saya Monique Bakers dari Fakta Israel. Ini hari kedua saya datang kembali ke kawasan Bukit Bait Suci. Dan di belakang saya banyak sekali burung merpati. Nah, kalau saudara ingat, dalam tradisi Yahudi ada persembahan burung. Nah, kita baca contohnya di Lukas 2 ayat 24. Saya baca Lukas 2 dari ayat 22 sampai 24. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini adalah kisah ketika orang tua Yesus membawa bayi Yesus ke Bait Suci untuk dipersembahkan seperti ada tertulis dalam hukum Taurat. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi dari dahulu, dari masa Yesus sampai sekarang ternyata masih ada burung merpati. 2 ekor anak burung merpati itulah yang dipersembahkan. Jadi Anda bisa lihat di belakang saya apa yang tertulis di Alkitab di masa lalu ternyata sampai sekarang masih ada. Tradisi mempersembahkan burung perkutut atau merpati ini ternyata dibuktikan pula dari penemuan tulang burung di lokasi dekat Bukit Bait Suci. Jadi, teks Alkitab bisa dikonfirmasi oleh penemuan arkeologi. Satu hal yang menarik adalah tulang burung ditemukan di dekat Bait Suci, sementara ayam hutan dan angsa ditemukan di kawasan pemukiman Yerusalem yang diduga kedua hewan itu berguna sebagai makanan pada masa itu. Apa kesimpulan dari video ini? Saudara, situs Bukit Bait Suci boleh-boleh saja dikuasai oleh Dewan Wakaf Yordania, tetapi burung-burung merpati yang berterbangan di halaman Bukit Bait Suci membuktikan kisah yang ditulis Alkitab itu sesuai dengan fakta, dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Fakta inilah yang tidak bisa diubah atau digantikan oleh penguasa manapun. Salam damai dari Fakta Israel.